Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-temanku di seluruh Indonesia. Alhamdulillah saya dengan Ibu Putri. Saya di sini akan membantu kenapa Anda tidak bisa hadir ke kantor kami. Mungkin dengan video ini bisa membantu, dan nanti kalau memang ada pertanyaan bisa juga nanti kepada admin-admin kami yang menelpon Anda untuk meminta Anda ke kantor. Tapi kalau nanti Anda sudah oke, saya mohon Anda mengikuti prosedur supaya ini buat kemaslahatan kita bersama. Oke, silakan Pak Bayu, apa yang mau ditanyakan kepada saya? Oke, Assalamualaikum Bu Putri. Ya, ini saya mau tanya nih, kan awalnya koperasi ya. Pada saat saya diajak kemarin pun koperasi, kok tiba-tiba berubah ya Bu ya, jadi PT. Saya tolong jelaskan Bu. Oke, jadi gini Pak Bayu ya, saya mau cerita sedikit kenapa kita sekarang memutuskan berubah. Sebetulnya koperasi Kopimnas masih ada. Koperasi kami tidak hilang, tidak kolab, tidak ada, nggak ada masalah. Aman tapi ya. tapi kami kemarin dapat teguran dari Kementerian Koperasi bahwa ternyata simpanan wajib yang sudah kita akadkan kepada anggota, karena pada saat kita pertama kita kan akad dulu ya Pak ya dengan anggota kami PPJB bahwa simpanan wajib, simpanan pokok itu merupakan angsuran rumah. Akhirnya konsep itu tidak bisa diterima. Baru 2 tahun nih kita udah jalan, ternyata koperasi memperbaiki harus ada yang namanya SHU. Jadi tidak bisa dicampur. Jadi buat mereka tidak bisa menerima kalau SHU-nya tuh harga kenaikan rumah. Padahal hampir 100% yang gabung ke Kopimnas itu adalah orang-orang yang memang niatnya mau beli rumah tanpa riba, tanpa mereka melihat koperasinya. Jadi awalnya itu. Nah akhirnya kami dari tim manajemen, kami sampai 3 hari lah ya berpikir bahwa kalau kami harus merubah lagi anggaran dasar kami, ADART kami, itu rasanya tidak mungkin karena kami sudah berakad selama 2 tahun dengan anggota dan ini merupakan beban moral kami Pak. Jadi akhirnya Pak Ketum dan Badan Pengurus memutuskan bahwa ternyata developer tidak bisa dikawinkan dengan koperasi. Karena koperasi punya ciri khas sendiri. Koperasi itu adalah simpanan pokok, simpanan wajib, dan SHU. Nah kami dibilang ilegal kalau kami tidak menjalankan ini. Makanya sekarang kami melakukan perbaikan bahwa ternyata pembangunan harus dilakukan oleh developer. Kalau anggota kan tidak mau tahu Pak, yang paling penting mereka bisa dapat rumah. Nah akhirnya ketika kami dikonsepkan bahwa ADART ini harus dirubah, bahwa simpanan wajib sendiri, angsuran rumah sendiri, disitulah kami perang batin. Karena dari awal kami di sini syariah, sedangkan badan pengawas kami yang di kementerian kan mungkin umum, dia bukan ke syariah arahnya. Jadi saya pikir dan manajemen berpikir kami lebih takut dengan aturan Allah Pak, bahwa kami tidak melakukan riba, apalagi maaf sampai harus memberikan informasi kepada anggota bahwa mulai hari ini dirubah jadi yang 5.000 menjadi simpanan wajib dan angsuran rumahnya menjadi 1.500.000. Gak usah 5.000 Pak, kita lebih 1.000 aja mereka tetap bilang riba. Nah jadi dari sinilah kami dilema, akhirnya kami mengambil satu keputusan koperasi harus tetap ada gitu ya. Tapi kami tambahkan lagi PT untuk menguatkan untuk sebagai sisi developernya. Jadi koperasi nanti arahnya nanti mungkin ke arah sembako, ke arah mana, ke usaha yang lain. Tapi untuk PT-nya ternyata kami di perizinan juga lebih sulit, walaupun badan hukumnya sama, tapi kalau developer PT itu lebih fleksibel dalam pengelolaannya. Kenapa? Karena yang anggota kan tidak mau tahu, yang penting kami ada rumah. Nah jadi kalau dengan PT kita bergeraknya dan alhamdulillahnya ya ternyata program kami jadi lebih menarik. Dan apalagi zaman pandemi tuntutan masyarakat, kami ini nggak bisa bayar dengan angsuran segitu 1,5 ya Pak. Nah akhirnya kami berinovasi karena kami sudah berubah menjadi PT. Alhamdulillah ya itu ternyata dengan 10 program pandemi anggota menerima dengan senang hati. Yang paling penting adalah konsep kami di sini, kami lebih takut sama aturannya Allah tadi Pak. Kami tidak mau ibaratnya menambahkan lagi sebagai simpanan wajib dipisahkan dengan angsuran rumah. Kami tetap berpegangan bahwa uang yang sudah masuk itu adalah angsuran rumah. Sementara di koperasi tidak bisa diperlakukan seperti itu. Kami harus menggolongkan uang karena harus ada SHU Pak tiap bulan, tiap tahun. Nah ini yang kami berat. Maka dengan keputusan Bismillah ya. Alhamdulillah Pak Ketum kami ini orangnya masih sama ya. Jadi betul. Ketua umumnya Pak Aris, tapi buat saya banyak malah hampir
hampir 100% orang yang datang ke sini mereka mendukung. Saya cuma 4 aja ini yang membuka pemikiran teman-teman. Yang pertama adalah saya hanya melihat bahwa Koperumnas ini niatnya apa. Jadi kita ayo buat saudara-saudara saya nawaitu bin niat, kita kembali lagi ke niat. Niat kita adalah kita memberantas riba sama-sama. Selama 4 unsur ini di PT Koperumnas ada, menurut saya ini harus jadi pertimbangan kuat. Niatnya sama, berantas riba. Yang kedua, pengen punya rumah tanpa riba. Itu dulu saya kembalikan ke niat. Yang kedua, kendaraannya apa? Nah, ini kendaraannya kemarin kita masih pakai kereta nih, pakai koperasi. Karena kalau koperasi kan ribet ya, banyak banget tek bengeknya lah. Nah, itu kendaraannya kereta. Nah, sekarang Pak Ketum memutuskan kita nggak jadi naik kereta. Biar lebih cepat lagi larinya, kita naik pesawat. Nah, akhirnya kita memutuskan naik pesawat, tapi kereta ini jangan ditinggal. Dia tetap harus dilestarikan, gitu. Karena ini bagian dari cermin gotong royong bahasa Indonesia. Terus akhirnya yang ketiga, pemimpinnya siapa? Nah, pemimpinnya pasti Pak Aris Suwirya. Nah, apa yang harus ditakutkan? Beliau kan 25 tahun developer. Dan saya yakin hampir 80% yang masuk ke Koperumnas karena melihat siapa di belakang developer ini akan menjadi pertimbangan LSL. Bapak tahu LSL, Pak? LSL adalah legalitasnya seperti apa. Yang ketiga, syariah atau tidak, itu juga di OJK menjadi satu pegangan. Nah, yang terakhir itu adalah logis apa enggak, programnya logis nggak. Jadi alasannya harus jadi pegangan. Nah, yang terakhir adalah sistemnya gimana. Sistemnya nggak ada yang berubah, Pak, sama aja. Kita memang syariah gotong royong. Pada prinsipnya kami syariah gotong royong. Kami tidak ada investor, tidak ada pinjem bank, tidak ada dana-dana talangan. Nah, inilah yang harus menjadi pegangan kuat buat para anggota. Selama 4 unsur ini masih ada, yuk kita samina wa tona, kita satu komando di bawah kepemimpinan Pak Aris Suwirya. Insya Allah kita belajar percaya pada nahkoda bahwa Pak Aris Nawa itu niatnya adalah membantu orang kecil yang tidak punya rumah. Dan alhamdulillah, Pak, kami sudah sosialisasikan, mereka malah mendukung banget gitu ya. Bu, saya malah lebih setuju katanya. Kenapa? Karena kita gerakannya lebih banyak. Nah, yang nggak kalah penting ya, saya mohon nanti Pak Bayu bantu saya. Ini ada 10 program yang buat saya unbelievable gitu. Kenapa? Karena 10 program ini adalah menjawab tantangan pandemi. Ada ternyata hampir 80%, Pak. Ini anggota kami adalah penghasilannya tidak tetap. Bu, saya hari ini bisa bayar 1,5, tapi besok cuma bisa 800.000. Gimana dong nasib kami, Bu? Padahal kami kepingin banget punya rumah, tapi karena qadarullahnya ini pandemi, mungkin jualan sepi, hari ini dapat, besok nggak dapat. Nah, ini harus dipikirin. Nah, jadi buat Bapak Ibu ya, saya mohon nanti tolong pelajari 10 program kami, karena 10 program kami ini menarik banget. Menarik nggak Pak Bayu? Betul, Bu. Sangat menarik ya. Jadi antusiasnya luar biasa ya, karena ada angsuran suka-suka. 800.000. Ini pas banget buat orang yang penghasilannya nggak tetap. Fluktuatif. Terus yang kedua ada kapling, Pak. Investana dong ya? Iya, investana. Buat kamu mau nabung daripada di bank, maaf kalau di bank bisa hilang, Pak ya. Tapi kalau di tanah insya Allah itu bisa mulai dari 800 flat atau 1 juta flat. Yang ketiga ada keren lagi nih, Pak, desain suka-suka. Jadi dengan 24 juta kita kumpulin seangsurannya, kita bisa langsung bangun dengan desain suka-suka dan dapat potongan 50 juta. Berarti lebih murah ya, Bu ya? Lebih murah jatuhnya. Rumahnya juga istilahnya suka-suka saya mau bentuk kayak gimana desainnya kan? Iya, karena kita kan ciri khas kita, Pak. Ini jangan kita ilangin. Koperumnas itu ciri khasnya adalah kami adalah developer. Jadi buat saya, Pak, syariah itu bukan lagi sebuah nama, tapi syariah itu adalah kelakuan, akhlak. Ya kan, kalau Bapak cuma kasih nama developer syariah, ujungnya nipu buat apa? Tapi yang paling penting di sini adalah Koperumnas benar-benar menerapkan akhlak syariah. Di mana akhlaknya? Pertama, kami jual belinya flat, Pak. Satu harga. Di tempat lain, maaf, yang bilang syariah 5 tahun beda, 10 tahun beda, 15 tahun beda. Kami nggak nganut sistem itu. Kami fokus pada nganut jual 100 ya sampai 20 tahun juga 100 gitu. Nah, itu yang kita anut dan ini keren banget. Ini akan menjadi ciri khasnya Koperumnas. Nah, yang kedua, apa perbedaan Koperumnas PT dengan yang lain, developer lain? Ya kami bedanya nggak pakai admin, Pak. Kami dari awal ya, iya nggak ada. Keren banget. Bapak coba ke tempat lain, mereka pasti minta booking fee. Bisa hangus. Dan bisa hangus. Itu yang kami nggak mau, itu riba, Pak. Demi Allah itu riba. Makanya saya kalau kemana-mana developer saya tanya, ini apa? Ini booking fee, Bu. Ini memotong nggak harga DP? Kebanyakan di luar sana, maaf, banyak orang yang ngeluh karena apa? Booking fee-nya hilang. Nah, ini Pak yang menjadi satu ibaratnya satu kekuatan kita.
Bedanya kita dengan yang lain ada 3 Pak. Tadi kelebihannya. Pertama, satu harga flat. Yang kedua, kami di sini tidak ada admin. Jadi biaya adminnya 500.000 1 juta insya Allah nggak ada. Memang kita di sini konsepnya benar-benar harga kami ini udah kami hitung semua. All in ya Bu ya. All in sudah, BAPT udah semua. Nah itu yang harus tahu Bu. Iya SHM, kita juga sertifikatnya terimanya SHGB ya. Ingat, tapi nanti mau di SHM kan bisa tambah 500.000. Kita akan bantu prosesnya. Tapi saya nggak tahu kalau tahun depan ada kebijakan beda, saya nggak tahu. Tapi yang jelas kami sampai SHGB. Kenapa SHGB? Karena tiap kali kami membeli tanah, walaupun tanahnya SHM, diturunkan dulu jadi SHGB, baru dia naik lagi ke SHM. Itu adalah peraturan pemerintah. Saya tidak bisa menghindari semuanya seperti itu. Jadi mereka banyak yang tanya juga, konsep kita ini memang sangat unik ya. Jadi kalau ada yang tanya, developer kita ini modalnya dari mana sih? Ini saya ceritain, ini rahasia besar itu. Yang orang lain pasti nggak bisa. Kenapa? Karena kita sudah terus terang sama konsumen bahwa dari awal modal kami adalah kami nyicil ke pemilik tanah 5 tahun. Itu modal, jangan dibilang nggak modal. Tapi developer lain belum tentu punya. Kenapa? Karena memang kita benar-benar, saya yakin kalau kita jauhi riba, perbanyak sedekah Mas Bayu, insya Allah itu akan dimudahkan. Nah, yang ketiga nih modal lagi nih, karena kalau orang suka bingung dari mana investornya. Modalnya adalah yang kedua adalah kami kontraktornya bayar 3 tahun. Jadi kami cicil 3 tahun. Ya. Jadi pembangunan nggak bermasalah ya? Nggak bermasalah. Kenapa? Karena kami sudah bikin SPK 50 unit per kontraktor sehingga kita cicil selama 3 tahun. Jangan dibilang itu nggak modal. Berarti itu bisa ladang bisnis juga dong. Iya dong. Iya. Nah. Makanya kan kontraktor masuk sini boleh. Nah ini aku melihatnya kita multiplayer effect. Jadi artinya dengan kita membuka developer Koperumnas dengan PT dan koperasi. Nah ini satu lagi nih. Ini kabar gembira. Ini Kosjek udah pada semangat ya. Karena apa? Ya ternyata mereka alhamdulillah dengan ikut berkoperasi Koperumnas mereka bisa punya rumah Pak. Nah dengan 50.000 sehari atau sekarang malah lebih murah 27.000 sehari mereka udah bisa punya rumah. Nah ini aku mau cerita dulu yang angsuran suka-suka. Itu mereka tanya kapan saya dapat rumahnya. Ini saya cerita dulu Pak supaya tidak menjadi fitnah ya. Sebetulnya angsuran suka-suka itu sudah ada 2. Boleh pakai DP, boleh tidak pakai DP. Kalau pakai DP siapkan 40% dari harga jual, maka 800.000 flat sampai lunas ya. Sampai lunas nggak ada masalah. Karena memang dia kan mau ngecilin angsuran pasti ada DP Pak. Tapi kalau Bu saya ini DP nggak punya. Tapi saya cuma mampu 800 boleh. Nah ini kan ada yang penghasilannya fluktuatif tadi. Tiba-tiba saya bulan depan misalnya dapat arisan, dapat 20 juta, ya bayar gitu loh. Karena supaya rumahnya cepat dibangun. Jadi patokan kita tetap Pak 2 tahun, tahun ketiga kalau itu flat. Jadi kalau flat 1,5 tetap kita masih pakai sistem yang lama. Tapi kalau yang 800 ini kita harus bilang dari awal supaya tidak ada dusta di antara kita. Dan itu harus disetujui dengan PPJB dan memang kita sudah saling mengetahui. Nah, jadi maksud saya buat teman-teman nih yang mau nyicil gratis, ini kabar baik buat Anda ya. Kami sekarang ada marketing freelance Pak. Ini yang itu jadi mereka nggak perlu jadi konsumen, mereka bisa tawarin. Syaratnya apa Bu? Syaratnya gampang. Download aplikasi kami ya. Sebentar lagi akan selesai ya Pak Suri. Download aplikasi kami, nggak perlu bayar angsuran, tapi mereka harus punya NKK namanya. Jadi dengan mereka punya NKK, dia langsung masuk seperti aplikasi GoPay. Jadi keren banget. Ini bisa jualan online dari rumah. Harusnya ini jadi peluang. Gitu jadi istilahnya saya nggak perlu lagi harus mendaftar jadi untuk ngambil rumah. Bisa dapat masukan betul. Itu banyak Bu. Permintaan seperti itu Bu. Ya makanya sekarang harusnya kita tuh lebih semangat. Kenapa? Karena kita bisa membangun ekonomi bersyariah. Nah terus yang ketiga buat konsumen yang dia nggak bisa bayar bulan ini, kita ajarin supaya dia bisa dapat 4 orang atau 3 orang sebulan, mereka bisa bayar angsuran gratis, tis. Gitu. Bener kan? Sisa 800 dia ngajak 3 orang malah lebih 100 makanya kan maksud saya ini kan sebetulnya marketing kita memang nggak ada. Marketing kita
enggak adalah konsumen sendiri. Tujuan kita adalah kita membuka peluang usaha. Yang kedua, supaya jadi solusi buat orang-orang yang nggak bisa bayar, cuma modal mulut sama HP, ngundang. Dan saya sih yakin ya, kalau kita berdakwah, insya Allah Allah juga tahu apa niat kita. Nah, jadi buat teman-teman ya, saya mohon, kenapa Koppernas sekarang terbang? Ibaratnya Koppernas ini mau terbang, Pak. Kalau kita selama jadi koperasi nggak berkembang, tapi kalau kita taruh dua-duanya, jadi koperasi tetap ada, cuman koperasi nanti fokusnya lebih pada lebih pada pengembangan ke anggota supaya bisa membayar angsuran rumah. Nah, PT Koppernas tetap namanya Koppernas, Pak, Konsumen Perumahan Nasional, dan insya Allah PT-nya inilah yang akan membangun rumahnya. Jadi kita taruh di faknya masing-masing supaya tidak ternyata dikawinin. Kalau saya sih melihatnya koperasi itu seperti gini, Bapak Ibu. Misalnya contoh koperasi itu kelinci gitu kan, terus si developernya ini misalnya harimau, kan tetap nggak bisa kawin karena beda alam, beda makanan. Nah, ini maksud saya. Jadi buat teman-teman ya, saya mohon Anda semua mendukung saya. Dan kalau Anda sudah paham ini, atau Anda misalnya ada yang diresahkan, boleh hubungin admin kami yang menghubungi Anda. Dan tolong kalau Anda gerakan hatinya ya, insya Allah kita di sini mau niat bersyariah, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, saya mohon dukungan Anda. Saya ingin mengetuk hati Bapak Ibu bahwa kami insya Allah bukan ingin lari atau ingin pergi, justru kami ingin memantapkan diri sebagai developer syariah. Karena niat kami adalah kami lebih takut dengan aturannya Allah. Kami nggak takut dengan aturannya pemerintah. Biarkanlah koperasi menjadi koperasi, tapi PT Koppernas insya Allah akan menjawab niat kita dari awal. Kita kembali ke fitrahnya. Apa fitrahnya? Adalah kita menjalankan ya rumah tanpa riba dengan cara bersyariah. Artinya kami di sini benar-benar satu harga, tidak ada riba. Ini yang paling penting, karena ini beban orang kami kepada 4.000 orang, Bapak Ibu ya. Kami sudah berakad nih, kami nggak mau lagi nambah-nambah SHU ataupun simpanan wajib ataupun SHU. Itu bahaya itu, ada riba ya. Itu ada ribanya satu. Ngeri itu, Bu. Ngeri. Demi Allah. Saya tadi malam, Pak, ini saya cerita sedikit ya. Ketika saya membaca Al-Quran, saya baca lagi ayatnya, di situ tertulis, Pak. Saya mungkin agak flashback ke diri saya. Ini banyak sekali teman-teman saya ya, alhamdulillah. Dia tuh gini, dia tuh sholat bagus, usahanya bagus, tapi karena dia sudah terbiasa ngambil riba, dia beli mobil pakai leasing, beli motor pakai leasing, ada kartu kredit, ada kartu kredit, dan juga ngambil KPR bank, Pak. Ternyata di situ sudah jelas di ayatnya, barang siapa yang melakukan riba, maka sama saja berperang denganku, Allah ya maksudnya, dan Rasulku. Nah, akhirnya dari situ saya tarik kesimpulan, dia sampai mikir, saya nih sholat, puasa, semua ajarannya Allah saya jalankan, tapi kenapa ya Allah? Jadi saya ngelihatnya nih, riba ini, Pak, karena dia berperang sama Allah, kalau nggak kena pasangan, biasanya kan perceraian ya, karena ada hutang, atau maaf, anaknya, Pak, yang kena. Entah itu kena narkoba, ada aja musibah itu dalam keluarganya. Jadi saya ngelakuin, ternyata riba itu seperti menjinahi ibu kandung sendiri. Itu dosa besar, Pak. Jadi saya merinding, Pak. Jadi aku tuh kalau ingat ke situ, makanya aku bilang kenapa orang kok nggak tergerak ya, karena memang riba itu adalah bagian daripada dosa yang sangat besar. Harusnya kita sadar, mau bagus kehidupan kamu, kalau kamu masih ada riba di dalamnya, ya itu sebetulnya cobaan. Jadi nanti ada aja, Pak, keluarganya itu yang kena. Minimal musibah ada aja, Bu. Ada aja, Pak. Aduh, saya merinding, Bu, bener. Karena kemarin nih, boleh cerita sedikit ya, Bu ya. Kemarin pada saat ada datang pendaftaran ke kantor, saya datang ke saya. Dia bilang, Pak, ini sekian, pokoknya dimudahkan, Bu, riba. Saya hanya ancam sedikit, bilang, Bapak sudah siapkah kalau Bapak nggak bisa bayar, rumah Bapak disita, Bapak nggak dapat apa-apa, dan Bapak dihukum Allah. Ya, Pak, saya takut, Pak. Gabung Koppernas. Masya Allah. Bayangkan, Bu, mereka dijanjikan, Bu, dengan istilahnya dari developer konven ya, Bu ya, rumah ready, 3 bulan ready ya kan, DP hanya 3 juta, cicilan memang ya 1,2 ya, mungkin kita ada lebih rendah. Tapi satu kunci yang saya tanya langsung ke orangnya, apakah Bapak siap pada saat kita disentil sama Allah, kita nggak bisa bayar, rumah Bapak disita, Bapak didatengin debt collector, siap nggak seperti itu? Kan kasihan anak istri ya, Bu ya. Akhirnya dia merenung sebentar,
ya Pak saya takut Pak, mendingan saya pakai ini nabung deh, ya selesai Bu, iya kan? Ya, jadi gini Pak, jadi Bapak saya mohon ya, ini bahasanya bukan nabung ya Pak, kita kan bukan bank. Jadi sebetulnya ketika kenapa kita pindah ke PT, karena Anda langsung bayar angsuran. Ya, cicilan tidak langsung. ada langsung angsuran. Jadi ketika kita bayar 2 tahun, sebetulnya Anda sudah mengangsur 2 tahun. Ya. Tapi perjanjiannya adalah tahun ketiga. Nah tahun ketiga ini kata orang kan, ini sampai 5 tahun dong. Bapak mikirnya jangan gitu. Kan orang ini kan bertahap. Jadi ada yang daftarnya bulan apa, Ya, bulan apa. betul. Ya wajar kalau kita bangun Sampai sampai 5 5 tahun, tahun, karena betul. kita bertahap. Betul. Karena nanti kan ada yang pendaftarannya beda-beda. Betul. Jadi jangan dikira, oh saya nunggu 5 tahun. Enggak. Kan di situ juga ada klausul kalau dia terlambat ya, dalam setahun dihitung. Terlambatnya berapa bulan? Ya mundur lagi. Ya. Kenapa? Karena modal kami gotong royong. Fair Bu, itu Nah, fair. jadi sebetulnya menurut saya kami ini judulnya apa? Bukan developer syariah. Judulnya developer gotong royong. Ya, Ini itu istilah juga, baru nih. betul, Developer gotong royong Nah. yang insya Allah bersyariah Ya. tanpa riba. Nah, Dan ini jadi istilah baru nih. Mas Tri bisa nanti kita angkat developer gotong royong judulnya. Iya, benar. Nah, dan yang keren Pak, kita ada program satu lagi namanya program gotong royong 10 orang. Wah, ini ya dapat potongan 20 juta dari Diskon, harga Bu. kita. Keren diskon 20 juta di depan. Pokoknya keren banget lah. Program kita tuh keren-keren Pak. Jadi Betul. alhamdulillah sekarang kita buka kapling. Ingat loh Ya, ya, kapling bisa kami invest bukan ya. kapling duren, Nah. bukan kapling rambutan. Karena kalau saya tahu tuh kapling duren atau rambutan Nggak bisa dibangun. dan nggak bisa dibangun. Betul. Tapi kalau kami kapling siap bangun sudah ready IMB. Wih, Lengkap keren izinnya banget. ya kan. Dan tanpa DP loh Pak. Jadi Nah. kalau memang kita udah ada IMB-nya, dia mau bangun ya monggo. Tapi kalau belum ada, standar kami tetap tahun ketiga. betul, Karena betul. kami kan harus urus IMB-nya. Betul. Nah, jadi ini juga kabar baik. Ah. Kami sudah ada rumah tapak ya, Oh, RPNK. rumah petak itu Jadi ya. sekarang kita udah ada 2 lokasi nih Pak. Oke. Yang ready sekarang ada di Pasar Kemis, dekat Pasar Oke. Kemis di Oke. Tangerang. Hah? Nah, yang kedua itu posisinya di Jonggol, Kampung Melati, Oh, di ada. belakangnya Citra Indah. Wih. Baru aja kita tadi PPJ Wih, lahannya. mantap Ini akan kita itu. buka untuk termin pertama 20 unit. Nah, dan kita mau ada ruko karena dia posisi di Bu, pinggir jalan. cicilannya Bu. Cicilannya minimal 1 juta flat. Wih. 1 juta flat, ingat 1 ya, juta nggak ya. ada DP. Aduh, keren banget. Saya datang bawa KTP bisa nih ya. Boleh Ah. KTP, yang penting coba tes dulu napas. Nah. ACC. Jadi ciri khas kita ya, Ya. adalah KTP dan napas. Nah, Saya yakin betul, nggak ada yang betul. berani iklan itu. Iya, Karena Bu. ketika mereka dengar KTP dan napas, ingat Koperumnas. Ya. Oke, jadi buat teman-teman ya itu saja saya mohon kerjasamanya. Ya bantu saya, tolong Anda datang ke admin dari jauh nggak apa-apa Pak, Apa-apa, dikirim apa-apa. pakai GoSend buat Anda yang COVID, buat Anda yang punya musibah atau apapun halangan yang tidak bisa datang ke kantor, saya doakan dimudahkan. Saya mohon doa restunya, semoga kami Koperumnas tetap istiqomah, Oke. tetap amanah, menjaga Amin. kepercayaan saudara-saudara Amin. kami, Amin. dan Amin. diberi sehat semuanya, terutama Amin. staf, agen cabang, dan dirloknya, dan juga untuk Pak Ketum kami, Amin. diberikan kesehatan. Saya Ibu Putri, sekarang judulnya saya jadi CEO. CEO. Keren ya Bu ya. Keren banget ya, kayak di drakor-drakor, gue Iya. ingat si Dalmi tuh nggak? Itu kayak di perusahaan-perusahaan multinasional di Iya, CEO. Bu. insya Allah. Betul. Ya, jadi saya dengan Ibu Putri sekarang terkenalnya gue Ibu Putri TikTok CEO. Hmm. Iya. Ibu Putri Muda. Jadi Iya. banyak orang manggil gue sekarang Ibu Putri Muda, TikTok CEO. Siapa sih dia? Dia TikTok CEO ya. Karena sekarang saya udah mulai ada di TikTok. Jangan lupa ya, ikutin TikTok saya, Putri Rumah Pandemi atau Putri Muda. Keren pokoknya. Ya jangan lupa. Ya saya udah FYP. Ya. Keren banget FYP aja ngomong. Oke, Iya, buat benar. teman-teman semuanya bantu viralkan. Terima kasih Pak Bayu. Saya terima kasih atas pelayanannya. Siap. Saya Makasih, mohon Bu. dibantu anggota Insya Allah. secepatnya dalam minggu ini supaya kita cepat lari. Oke, siap. Oke, Bu. oke, buat teman-teman saya mau pamit mundur. Oke. Ya, buat saudara-saudaraku, tolong kerjasamanya. Terima kasih buat Anda, gerakan hati Anda ke kantor. Saya mohon untuk tidak ada miskomunikasi, Betul. segera tabayun. Ya, Siap, betul. Oke, assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi. Dengan Pak Bayu juga. Terima kasih. Nah, sip.